Siapa namanya tadi? Mong Peihung, Kak. Banyak yang bilang kamu mirip Agnes Mo, segala macam Mungkin gitu. ada beberapa, kalau orang Jawa bilang sekelibat lah. Dari situ jadi beredar yang gosip gak enak itu loh, Kak, waktu itu yang kamu katanya deket sama Raffi gitu-gitu. Ya karena gini loh, nyaman gak nyaman karena memang aku tuh, cuman yang membuat aku tidak nyaman adalah keluarga aku. Gimana pun keluarga berdampak dong. Ini belum aku ceritakan di mana saja ya. Depan rumah aku got. Nah aku tuh namanya anak kecil ya. Aku masih pipis di situ. Kedengklak lah gini. Akhirnya kepala aku bocor sampai sini dan harus dijahit. Bocor di kepala itu 10 jahitan. Sobat Nongki, balik lagi bareng gue Harry di program kesayangan kita Super Nongki. Kali ini spesial banget guys. Ini bener-bener bikin gue seneng banget karena gue lagi nongki di diskusi kopi dan ruang berbagi kawi, ditemenin seseorang yang pastinya paling ditunggu-tunggu sama kalian semua. Yes, ini dia Nita Gunawan. Let's check it out. Halo, waduh. Oh my god. Waduh. Siapa namanya tadi? Mong Peihung, Kak. Enggak, kenalin aku Harry. Oh Harry, manggilnya Her atau Abi nih. Aku sih maunya dipanggil Kalau sayang, Kak. sayang kan udah biasa. Kalau Abi gitu. itu kan ada ikatan gimana gitu. Kalau Abi itu sebutan Abi itu kan artinya ayah kan? Iya. Aduh, Gali, gue baru ini udah diginiin gimana ya Gali, gue meleleh nih. Aduh, bisa gak makan nih nasi kebuli. Halo Kak, apa kabar? Iya, aduh. Kanita jauh gak ke sini? Lumayan lah. Lumayan ya, berapa lama perjalanan ke sini? Nggak sampai sehari. Nggak sampai sehari ya, tapi kalau jalan sama aku berhari-hari mau nggak? Jalan kaki atau? Enggak dong, pastinya aku nggak bikin kamu jalan kaki lah. Jangan deh. Ih, aku ditolak guys. Parah banget. Kenapa? Masih suka jomblo sih. Oh, ternyata jomblo. Waduh. Baru datang udah ngodein. Tapi dari tadi aku ngodein kamu terus, cuman kamu nggak peka, makanya aku nggak mau lagi. Tahu nggak Kak, kenapa aku nggak peka? Kenapa? Aku lihat kamu aja udah deg-degan. Beneran. Ya untung deg-degan, kalau nggak. Oh iya, mati dong ya. Iya makanya. Kak, bisa stop nggak? Stop apa? Kamu tuh cantiknya kelewatan, maksudnya aku berhenti gitu. Ini kayaknya udah biasa aja di Google juga banyak ya rayuan kayak gitu ya. Yang lain dong kalau mau. Ini usahanya gagal terus, dipatahin terus sama Kanita. Kayaknya dia memang sering digombalin kayaknya. Jadi udah nggak ini lagi, kayak nggak mempan. Iya. Oh iya. Makasih loh. Keren loh, belum pesan udah ada loh Kak. Dia udah tahu ya. Iya. Kopi aku apa, Iya. terus ini bentar lagi makanan aku juga Tuh, apa, kan? gitu kan. Oh oke, makasih loh. Iya, emang pengertian ya. Terus ini banget tuh, dia. aduh iya. Kanita, nih, Ya. ini kan kamu di medsos itu bener-bener apa ya, dibilang terkenal banget sih Kak, beneran. Pengikut kamu tuh banyak banget, aku lihat di TikTok, di Instagram. Bahkan aku pun salah satu yang memang dulu kayak, ini orang siapa? Oh jadi dulu, sekarang enggak. Oh cukup tahu, ya udah deh nggak mau lagi aku jawab pertanyaan kamu. Oh Ini- itu dulu, sekarang enggak. Ini kan salah satu bukti kalau aku masih mengagumimu. Kamu kan aku undang ke sini. Oh gitu. Gimana sih Kak? Gitu. Tetap gak mau kalah. Terus. Kamu tuh kan di TikTok bener-bener heboh tuh dulu, ya kan, sampai banyak yang bilang kamu mirip Agnes Mo. Tapi tar dulu nih, untuk pernyataan orang yang bilang kamu mirip Agnes Mo, menurut aku enggak. Kamu Menurut aku, kayak apa? karena kamu cantik, dia cantik dan kamu cantik juga gitu. Iya sebenarnya Nita ya Nita. Iya, tapi bener Kak. Dulu pas kamu dimirip-miripin sama Agnes itu, menurut kamu tuh kamu mirip dari mana ya Kak? Menurut kamu ya, kalau orang-orang kan bilang, ih bener-bener parah sih tuh mirip banget segala macam kayak Mungkin gitu. ada beberapa, kalau orang Jawa bilang sekelibat lah. Sekelibat tuh Oke. kayak mungkin senyumnya pas ketawa atau iya, bagian iya. apa gitu aja sih. Mungkin orang lihatnya, oh ini mirip mirip Agnes, aja gitu. Ini kamu kenapa bisa menjaga badan seperti ini sih Kak?
Tentunya aku sempat gemuk sih. Oh gitu. Kapan tuh Kak? Udah lama? Maksudnya sebelum kamu main TikTok kah atau? Awal Januari 2022 itu aku gemuk banget tuh. Baru kemarin dong? Iya, kalau nggak salah berat badanku tuh 56. 56 udah dibilang gemuk sama kamu? Akunya sendiri yang bilang gemuk, ya. Emang gemuk. kamu sekarang berapa? Aku nggak pernah segemuk itu. Aku biasanya tuh kalau nggak 47, 48, 47, 48. Nah, memang awal tahun kemarin ya, itu makan nggak terkontrol dan lain sebagainya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk diet. Dietnya kayak gimana kamu? Sama kayak orang kah atau memang kamu beda? Makan dedek atau apa? Aku dietnya stop kalori sih. Aku nggak makan mie, nggak makan nasi, dan aku juga udah nggak makan daging merah kayak kambing, sapi. Protein pun nggak? Protein aku ngambil dari ikan. Oke, karena itu lebih ini ya, Iya. lebih sehat dan lebih rendah ya kadarnya ya dibanding kayak daging. Oke, tapi susah nggak sih Kak kayak gitu? Sebenarnya susah banget. Tapi gini ya, aku memang sebelumnya udah pernah ngalami namanya diet, nggak makan nasi, nggak makan karbo. Jadi menurut aku udah terbiasa. Tapi yang penting orang mau turun berat badan tuh niat sih. Oke. Kalau kamu nggak niat, mulut nggak dijaga pasti susah. Tergantung niat. Niat sama otak semuanya ada di sini. Mindset. Ya, jadi kayak misalnya kayak nasi goreng ini kan, misalnya ya. Aku tuh suka banget sama nasi goreng, nggak mungkin nggak. Misalnya aku terdampar di satu pulau gitu ya, dan dikasih satu makanan terus menerus, makanan apa sih? Nasi goreng pasti. Karena menurut aku nasi goreng itu nggak ngebosenin. Cuman kan mindset aku tuh kayak gini, aku bisa makan ini besok. Oke. Aku bisa makan ini besok. Jadi misalnya aku diet nih ya, satu minggu aku nggak makan nasi nih. Satu minggu itu aku ada hari merdeka, misalnya hari Sabtu. Cheating day. Ya, hari Sabtu. Boleh aku makan nasi goreng, tapi tetap aku batasin, misalnya 5 sendok atau 6 sendok, habis itu udah. Serius? Iya, dan sekarang pasti aku pakai yang beras yang dari Shirataki. Oke, Shirataki itu dari umbi-umbian ya? Shirataki itu dari apa sih? Rumput laut. Rumput laut. Oke, iya. Dia zero kalori. Nah, aku ngambilnya dari situ kalau misalnya kangen nasi ya. Nah, selebihnya aku masih kalau makan gorengan masih. Oke. Terus makan apa nih? Coklat juga masih. Oh, berarti kamu sebenarnya kalau dibilang ada pantangan enggak juga ya, cuman lebih ngejaga aja. Menjaga aja dan ngitung aja kalori. Misalnya aku udah sarapan. Contoh nih, misalnya aku udah sarapan omelet, udah sarapan roti gitu, siangnya aku mesti kurangin. Itu kalorinya berapa, siangnya berapa, malamnya berapa, gitu aja. Itu sih sebenarnya yang sulit ya. Sebenarnya yang sulit itu untuk nurunin berat badan atau ngejaga badan itu satu, mindset sih, niatnya. Kadang kan ada orang ya udah aku besok diet, tapi dia nggak diet karena dia tetap makan. Karena nggak bisa nahan. Iya. Nah, pertanyaan masalah mindset Kak, kamu ngejaga badan itu memang tuntutan karir kamu atau memang kamu pengen hidup sehat? Kalau hidup sehat semuanya ya, tapi kalau aku ideal ya, aku nggak bilang kurus ya, aku juga nggak mau terlalu kurus ya. Namanya perempuan tuh jangan terlalu kurus ya. Iya. Ibaratnya ideal. Nah, itu memang udah dari dulu. Karena orang kalau beratnya ideal itu pakai baju apa aja bagus. Oke, benar. Setuju. Ya kan? Setuju terus aku kan suka banget foto. Jadi kalau di foto juga hasilnya lebih bagus. Kayak gitu-gitu sih. Memang dari dulu nggak suka gemuk aja. Memang kamu ngejaga aja. Kamu memang senang menjaga badan kamu gitu kan. Ini ngomongin masalah ideal, aku udah ideal belum untuk jadi abi kamu? Udah dong. Udahlah. Ini tolong diedit merah-merah ya. Merah-merah. Aduh. Udahlah. Tadi aku begitu masuk kafe ini, aku ngeliat kamu tuh kayaknya gimana gitu. Kamu jangan bohong nih, kayak pengen ngegebukin atau gimana nih? Pengen ngambil emang kenapa? Ambil hasil kelas kamu nih. Habis gemesin gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Biasanya kalau aku syuting aman-aman aja, tanya Gal ya. Pas mau syuting sama kamu aku sampai jerawatan, kepikiran. Beneran loh? Bisa kan? Masuk aja dia. By the way nih Kak, kalau di sini kita ngobrol sambil makan-makan, jadi boleh, santai aja. Aku dari tadi mau minum nih. Aku tahu itu nasi goreng karena aku tuh bisa masak. Kamu bisa masak? Bisa. Ini beneran atau cuma gimmick? Jadi nyokap aku tuh dulu catering. Aku tuh bisa masak dari SD sebenarnya. Oh serius? Serius. Berarti kalau gitu kamu bisa masakin dong? Ini bukan gimmick ya. Iya. Karena nyokap aku tuh catering, terus dia tuh
agak sedikit galak kalau sama anaknya. Jadi dulu aku tuh SD udah dipegangin pisau, SD kelas 6 lah ya. Suruh belajar Kak maksudnya? Enggak, suruh bantu-bantu dia. Bantu-bantu. Kalau masak itu, nih kamu perempuan harus bisa ngupas nih wortel, ngupas kentang. Nah dari situ aku juga suka masak. Dari situ aku belajar, terus dia kadang-kadang nih ulek nih bumbu kayak gitu. Jadi dia itu selalu bilang sama aku kayak gini, kamu itu kalau udah dewasa harus bisa masak. Dimanapun namanya laki-laki atau suami itu harus dimasakin, jangan makan di luar terus. Benar. Jadi perempuan juga gimana kodratnya harus bisa masak gitu. Masakan apa yang paling kamu suka? Opor ayam. Opor ayam? Waduh. Karena aku dari Jawa ya, suka opor ayam, suka. Nah kalau aku pulang ke Jawa itu paling suka itu makannya itu tahu telur. Aduh. Tapi Kak ngomongin opor ayam itu salah satu masakan atau makanan yang aku suka banget beneran ini. Ini nggak bercanda kalau ini. Nah kayaknya kamu bercanda ini mukanya. Ini beneran. Kayak mau nahan ketawa gitu mukanya. Kanita udah tas isu aja dari tadi nih. Tapi beneran opor ayam tuh enak banget. Opor ayam? Apa ya? Keluarga sih Kak, dari keluarga. Aku kan aslinya orang Bandung kan. Jadi mama aku tuh kalau dulu kan aku kuliah tuh di Jakarta. Jadi setiap pulang ke Bandung itu pasti masakan yang selalu dimasakin pertama kali adalah opor ayam. Sama berarti. Kayak gitu ya? Nyokap aku juga opor ayamnya tuh the best banget, makanya aku suka enak banget loh. Sama sambal kentang ati Kak kalau aku. Iya. Itu pasangan yang serasi menurut aku loh. Enak banget, pedes gitu. Kita banyak kesamaan nih, nggak suka nih kalau kayak gini. Sampai langsung makan. Sampai aku nggak nafsu loh makan aku loh. Karena sering digombalin dari tadi. Oke deh kalau gitu aku stop gombal deh. Habis muka kamu nantangin Kak, kayak mau digombalin gitu kan. Aduh, Kak ngomongin karir lagi ya, balik lagi ya. Tadi kan belum tuntas nih. Ya. Nah, kamu kan booming tuh di TikTok. Terus setauku tuh kamu main di salah satu stasiun TV ya? Wih, kamu senduan. Kamu suka juga menduan? Suka dong. Enak banget sih. Enak banget ini, kan aku tadi bilang tuh. Aku tadi tuh bilang, aku tuh tetap makan gorengan. Cuman kan kita makan gorengan tuh kan nggak kayak orang-orang ya. Yang bisa habis 10, 5 gitu. Aku paling nyoba 1 atau 2 udah. Ya misalnya aku hari ini makan gorengan kayak mendoan gini ya. Aku dari tadi nggak makan siang. Oh iya? Ini adalah makan siang dan makan dinner aku. Jadi udah stop. Malamnya paling minum jus aja, itu pun nggak boleh terlalu malam karena kan ada gula. Buah itu kan ada gulanya. Bener. Oke, gulanya lanjut. lumayan tinggi juga. Kamu tadi nanya aku soal TikTok ya? Kamu pakar ini ya, kesehatan juga ya ternyata selain cakep ya. Aduh. Ya ngomongin itu tadi. Kamu main di sitkom ya? Bener gak sih? Iya, betul. Talk show atau apa ya di waktu itu di stasiun televisi? Campur, talk show sama variety show lah ya. Iya. Sketsa lah, kayak gitu. Komedi ya. Nah, tapi dari situ jadi beredar yang gosip gak enak itu loh Kak waktu itu yang kamu katanya deket sama Raffi gitu-gitu. Iya. Jujur Kak, kamu kan dulunya kan, waduh Kak jangan grogi Kak. Enggak, aku nggak grogi terus. Sebenarnya kamu nyaman gak sih digituin Kak dulu? Karena gini loh, nyaman gak nyaman karena memang aku tuh nggak pernah melakukan hal itu. Sebenarnya menurut aku biasa aja, karena tidak pernah terjadi gitu kan. Cuman yang membuat aku tidak nyaman adalah keluarga aku. Gimana pun keluarga berdampak dong, benar. Ya kan? Karena kalau teman-teman aku yang ada di Jakarta itu dia tahu lah. Itu hal biasa lah ya yang kayak gitu. Dia juga lebih tahu aku kan, karena itu nggak mungkin banget gitu loh ya kan. Jadi dia bisa aku kasih tahu, tapi kalau keluarga kan susah juga. Iya, khawatir lah mungkin Kak. Iya, karena sampai nyokap aku telepon aku bilang, kamu sampai segitunya, ya aku jawabnya percaya deh sama anak kamu, nggak mungkin sampai segitunya gitu. Nah, itu juga nggak sekali, nggak 2 kali kan pemberitaan itu makin digoreng, makin digoreng kan. Betul. Nyokap aku tuh telepon lagi, nanyain bener nggak ini itu dan lain sebagainya, hingga akhirnya satu titik tuh dia percaya. Karena memang aku bilang sama dia, emang nggak pernah terjadi, mau gimana? Yes. Oh dicari buktinya sampai ke ujung bawah tanah juga nggak akan ada gitu. Ngapain harus klarifikasi ya kalau memang itu nggak terjadi. Tapi salut sih Kak, keren. Karena banyak orang juga sebenarnya kayak gitu keganggu sebenarnya. Tapi kalau aku lihat, karena aku kan nontonin kamu nih kayak di YouTube misalkan di mana. Bahkan kamu waktu itu sempat gak mau diundang talk show gitu kan awal-awal pertama kali ya kan? Karena gini loh, kita hidup di Indonesia tuh serba salah nih ya. Kita mau selain yang bersangkutan dulu si Raffi nggak klarifikasi, dia juga santai. Yang ngapain aku mesti keluar klarifikasi. Nanti kamu yang dikirain. Nanti kalau aku
apa ya, ngambil semua yang untuk klarifikasi, dipikir cari nama. Makanya aku buktiin bahwa memang berita itu nggak benar dan aku nggak akan pansos sampai mau diundang ke TV hanya untuk klarifikasi. Dan aku klarifikasi waktu saat itu si AA yang minta, Yun udah deh klarifikasi di acara dia pun waktu itu. Dirasa cukup nih harus klarifikasi gitu. Oke. Gitu, ya udah is oke kalau kamu ngajak ya udah. Itu setelah itu digoreng lagi sama media. Oke. Makanya aku iya ya. Cuma juga klarifikasi buat apa, ya udah akhirnya kita diemin kayak gitu. Karena itu makanan mereka, Kak. Betul. Kalau kamu nggak diberitain ya mereka nggak bisa makan, intinya kayak gitu sih. Iya sih. Ya, tapi ya udahlah ya, justru kita ambil positif. Dari tadi nggak apa-apa, biar aja. Ya. Iya, kamu kenapa sih nggak grogi kan deket aku? Enggak. Malah sebel kan? Enggak juga. Oh enggak juga sih, lucu banget. Enggak juga. Oke, aduh. Kalau ngomongin karir apa ya? Oh, aku tanya, sekarang kamu lagi sibuk apa, Kak? Sekarang aku tuh sibuk ya, ngurusin kerjaan kayak endorse. Oke, wah itu pasti banyak sih. Tapi enjoy lah, maksudnya kayak berkarya di konten. Oke. Gitu. Terus kemarin juga aku kan ada liburan, aku tuh nggak nyangka loh. Kemarin aku ada liburan ke Thailand ya, waktu tahun baru. Kemarin, oke. Itu orang Thailand tuh sampai tahu aku. Serius? Iya, jadi aku kan ikut tur nih ke Thailand kemarin, terus capek. Aku nunggu semuanya kelar sambil ngopi, minum gitu. Terus aku disamperin tuh salah satu owner. Jadi dia ada kedai kayak gini, kedai kopi. Dia punya kayak outlet, factory outlet ya kalau di sini jual baju-baju gitu ya. Dia tuh nyamperin aku nih, aku owner ini, terus kenalin anaknya, kenalin orang yang incas di situ, bahkan dikasih kaos tuh aku waktu itu. Terus aku nanya, kamu bisa tahu aku dari mana? Dari TikTok. Berarti sebenarnya tuh TikTok tuh poros, Kak. Sekarang tuh sampai, memang followers aku tuh sekarang udah ada sampai Thailand. Karena kan kalau komen itu kan bahasa Thailand ada beberapa gitu. Terus ada juga yang dari Singapura. Karena aku kesana juga banyak orang yang kenal mulai juga ya. Tahu, iya. Keren sih. Tapi memang aku akuin TikTok itu sekarang jadi porosnya medsos sih, Kak. Iya. Bener loh. Dulu kan Instagram ya, sebelum ada TikTok. Sekarang udah beralih. TikTok beralih. Karena gini, di Thailand tuh jarang yang pakai Instagram, semuanya pakai TikTok. Kebanyakan TikTok ya justru. WhatsApp juga nggak masuk. WhatsApp juga jarang dipakai, dia lebih ke Line. Oh, chatannya mereka pakai Line gitu. Oke, beda-beda sih ya trennya ya. Gitu. Banget sih. Nah, selain endorse ya paling job kerjaan off air. Oke, off air lebih banyak lah ya. Iya. Paling podcast kayak gitu-gitu sih. Kalau endorse kamu ada yang ini nggak, ada peraturan khusus nggak? Contoh kayak misalkan produk tertentu kamu nggak mau gitu kan biasanya ada. Pasti. Oh pasti alkohol ya. aku nggak mau. Alkohol nggak mau. Rokok apa aja ya, rokok itu nggak. Terus obat kesehatan lah, peninggi, pemutih, semua kayak gitu-gitu aku nggak mau. Kenapa rokok nggak? Nggak suka cowok ngerokok atau gimana? Karena aku memang nggak rokok basicnya kan. Mau gimana gitu. Tapi kan biasanya suka ada tuh yang gue nggak ngerokok tapi tetap aja yang penting endorsement tetap jalan, kan ada tuh yang kayak gitu kan. Aku kalau pegang brand itu biasanya aku cobain dulu. Biar bener-bener kamu tahu. Biar aku tahu. Biar aku bisa ngasih reviewnya itu iya, bener-bener sesuai yang aku rasakan. Ngasih edukasinya gitu. Juga bener ya, jelas gitu kan. Karena kalau rokok aku nggak ngerokok, gimana aku mau ngejelasin sama orang gitu kan. Terus contoh nih kayak peninggi badan. Peninggi badan itu menurut aku nggak bisa juga kan kalau kita udah umur di atas 30 tahun. Kamu mau minum peninggi badan juga nggak akan tinggi-tinggi kan. Jadi kayaknya aku nggak bisa untuk berbohong ya keterlaluan begitu. Nah itu biasanya udah aku batasin, aku nggak bisa peninggi badan, pemutih dan lain sebagainya, aku nggak bisa. Ya mau ngapain ya? Tinggi badan, kamu udah tinggi. Enggak kan, itu kan namanya orang endorse kan untuk jualan kan. Tapi kan jadi kayak membodohi nggak sih, Kak, kayak gitu? Membodohi, ya namanya orang berusaha sih, kita nggak bisa ngejudge itu membodohin atau enggak. Tapi kan kita lebih mana yang menurut kita bisa kita filter sendiri gitu. Iya, kita filter gimana yang bisa kita coba, kita bisa ngomong ke followers kita atau ke masyarakat bahwa produk ini begini-begini, kan harus dicoba dulu. Kalau aku semua aku coba nih. Semua. Bahkan ada beberapa misalnya kayak slimming kayak gitu ya, itu ada beberapa yang udah aku minum sendiri. Oh, gitu. Jadi memang kamu bener-bener
Keren sih. Maksudnya nggak ngasal ya, jadinya Nggak ngasal. Nggak cuman, gue dibayar nih untuk endorse, langsung di promo. Pasti nggak ngasal, pasti semua aku cobain. Researchnya tuh dalam berarti Ya. kalau kamu. Keren. Ah, aku mau nanya nih, planning kamu ke depan apa? Ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu gak? Kata dulu, kok kamu udah sejauh-sejauh gitu? Nggak, aku tuh sebenarnya mau cerita. Aku kan lagi ngefans sama aktor Korea gitu kan. Waduh. Siapa tuh? Lee Jae-wook. Nah ini nggak banyak orang tahu nih bahwa aku tuh berburu tiketnya sampai waktu itu. Berburu? Emang dia mau kesini Kak atau gimana? Dia mau kesini Februari. Oh oke. Terus? Nah waktu aku lihat dia mau kesini, aku tuh pembukaan tiketnya itu kan jam 12 siang ya. Aku lupa tanggal 21 Desember kalau nggak salah deh. Kemarin? 21 Desember dia baru buka tiket tuh. Itu aku tungguin tuh sampai jam 12 kok belum buka-buka, jam 1 belum, karena aku nggak mau keduluan orang gitu loh. Aku kalau bisa saking bener-bener kalau bisa pengen aku di depan gitu kan. Akhirnya itu dia buka jam molar deh kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 sore atau jam 5 aku lupa deh. Ini aku pencet sendiri, transaksi sendiri. Itu kamu nungguin banget tuh. Iya, karena gini. Keren banget. Karena dulu itu aku kalau mau nonton kayak namanya fan meet ya itu ya. Itu aku mesti nabung dulu kan untuk kayak pengen ketemu idola itu kan pengen nabung dulu untuk beli tiketnya dan lain sebagainya. Nah, kemarin tuh ada kayak gerakan di hati aku, kenapa sih kamu nggak nikmatin gitu loh. Self reward. Iya. Dan kebetulan memang dia adalah aktor pertama kali yang aku tonton ke Indonesia gitu. Terus yaudah deh, gua harus berburu tiket. Itu nggak gampang sih berburu tiketnya. Kita mesti perjuangan dulu. Iya, kita mesti daftar member lah, kita balik lagi lah, ini dan itu gitu. Nah, yang pasti Februari aku pengen nonton. Waduh, excited banget nih kayaknya nih. Iya. Oke. Kak, ini aku pengen nanya, sebenarnya ini flashback sih. Sambil makan dong? Iya dong. Wah ini ayo dong dicobain. Iya. Nah, kamu itu kecil berarti di mana ya? Di Jawa itu? Ya, di Kudus. Mana sih? Di Kudus. Di Kudus, oke. Ada kenangan masa kecil nggak sih Kak yang apa ya? Yang kalau senang kan pasti, kalau anak kecil mah senang-senang aja ya. Yang bikin kamu sedih nggak sih kalau diinget-inget sekarang gitu Kak? Ada dong. Apa tuh? Boleh di-share nggak? Pengalaman kecil ya. Yang sangat sedih ya. Seperti yang pernah aku omongin di podcast sih, kalau bokap meninggal itu kan udah, karena aku udah banyak cerita ya. Pengalaman yang Misalkan kejadian apa gitu? kepala aku bocor, jatuh. Seriusan? Jadi dulu tuh aku kecil adalah, aku kan anak cewek sendiri ya di keluarga aku. Dan aku anak cewek yang paling bandel sendiri. Jadi dulu tuh pernah kayak, nyokap aku tuh galak banget. Kalau mau pipis, di toilet. Nah, kebetulan waktu disiplin ya? Ya, waktu aku masih kecil tuh aku pipis di got. Jadi depan rumah aku ya. Sampai nyembur, sumpah. Jadi depan rumah aku itu ada got. Ini belum aku ceritakan di mana saja ya. Depan ekstrim rumah banget ya. Depan rumah aku got. Nah, aku tuh namanya anak kecil ya. Iya, aku pipis di situ. Kejengklak lah gini. Akhirnya kepala aku bocor sampai sini. Aku masuk ke got? Iya. Serius? Nah itu nyokap aku langsung marah-marah tuh. Udah dibilangin kalau mau pipis mah di toilet, jangan di got. Nah namanya anak kecil ya. Kumpul sama anak-anak tetangga. Udah pipis sini. Nah aku pipis di situ, kejengklak. Astaga. Itu adalah pengalaman yang aku masih kecil dan harus dijahit, bocor di kepala itu 10 jahitan. Wah lebar dong Kak kalau 10 jahitan. Emang lebar. Itu ngejengkang ke dalam berarti ya? Ya ke dalam, ke gotnya ke dalam itu, bener-bener ke got. Jadi kena pipis sendiri itu ke got. Itu adalah pengalaman yang aku belum cerita ke orang, jadi itu terjadi banget itu dulu. Tapi itu lucu banget sih, itu lucu banget. Aku kecil tuh suka mandi di kali. Wah seru. Karena soalnya gini, dulu tuh masa kecil aku tuh main kasti lah, tau kan? Iya tahu. Terus gerobak sodor tahu ya banget. Kan? Iya. Terus main apa ya? Main kalau di kali tuh getekan ya namanya. Getekan? Yang dari gedebok pisang itu terus dijajah-jajah terus jadi perahu yang lurus itu. Getekan. Iya betul. Aku ikut teman-teman aku naik getekan di kali kayak gitu-gitu. Nyari ikan Kak, kalau dulu kalau cowok ya, kalau aku di Bandung tuh nyari ikan loh, ikan-ikan kecil gitu loh. Iya, itu juga. Terus kalau misalnya depan rumah aku itu sawah dulu. Jadi kalau dia udah nebang padi itu kan ada kayak gundukan itu. Iya, gundukan jeraminya.
kena hujan, dibakar kena hujan, terus besok ini nunggu jamur kan. Oh iya, jamur yang putih-putih itu ya. Jamur merang dong. Oh, jamur merang ya? Kalau ya Oh iya, jamur merang bener-bener. Nah, kita yang tuh jerami. kita ngambilin tuh, cariin nyampe enak rumah. banget sih itu. Nyampe rumah dimasak Dimasak, sama iya. nyokap kayak gitu-gitu sih. Itu masa Tapi kecil aku. tapi itu aku juga gitu Kak. Dulu di rumah nenek terutama. Jadi di rumah nenek itu kan aku ada di sana di Kuningan Jawa Barat tuh. Kalau abis musim hujan itu aku kayak nyari itu ke kebun tebu, kebun jati, pokoknya kebun singkong lah apalah itu. Iya. Itu beneran aku nyari jamur-jamur yang gede itu loh, yang kayak payung gitu loh. Itu seru banget sih. Terus aku dulu itu saking nakalnya nyuri tebu. Nyuri tebu dong. Nyuri tebu beneran. Kamu minta maaf gak sekarang sama yang punya tebunya? Oh, karena yang nyuri banyak soalnya. Gak mau. Oke. Kamu siapa kamu gengnya lagi Jaya, ketuanya lagi. Nah, ada lah. Kita temen cowok-cowok terus ngambil tebu gitu, ngambilin, dicuri, ada 10 bawa pulang kayak gitu-gitu. Oke. Guys, Kanita Gunawan pernah nyolong tebu. Ya, itu masa kecil aku tuh jujur nih. Bangor banget dulu. Dulu nakal banget, terus gak hanya nyuri tebu sih. Terus kalau misalnya di depan, jadi gini, rumah aku itu dulu depan sawah, samping aku itu kebun bokap aku. Iya. Ih, adem banget dong Aku tuh suka manjat pohon-pohon mangga gitu, terus pulang-pulang itu buka kaos, ada ulatnya. Makanya sampai sekarang itu aku fobia sama ulat. Oh iya. Aku fobia ulat, fobia belalang. Karena dulu depan rumah aku adalah sawah, banyak belalang kan. Nah, belalang itu tuh entah kenapa kalau udah di jarak 1 meter itu jangan hinggap di aku. Dia hinggap gitu loh. Itu yang membuat aku sampai sekarang itu fobia serangga. Karena dulu suka banget disamperin serangga gitu. Kak, bukannya kalau serangga tuh bisa dimakan ya sama orang-orang juga ada Jangan tuh. deh, jangan kepikiran makan deh. Aku lihat pernah, aja jangan. Aku pernah makan belalang yang besar itu. Ternyata Itu enak. namanya belalang Belalang apa ya? kayu ya kalau nggak salah Iya, yang di pohon-pohon gede. Iya. Aku pernah makan loh itu. Kalau aku cicak. Ih, Koci, ini lebih Karena jatuh di masakan gitu kan. Kalau di kampung itu gitu loh, cicak itu bisa nyamperin masuk ke makanan yang udah dimasak, bener kan? Iya bener. Iya. Terus gimana rasanya Kak? Nggak tahu juga kayak makan itu pas itu makanannya opor ayam juga kan. Aduh, kita nggak sumpah ngerti deh. itu. Iya gak kelihatan Padahal sih. kan ayam kan kalau udah direbus kan dia kayak lunak banget Iya, kan. lunak. Ya udah kita makan aja. Ternyata nyokap aku ini cicak gitu. Di balik kecantikannya ternyata dia makan cicak. Udah jatuh dari got, bocor, naik-naik, nyolong tebu. Ini gak bener sih. Ya itu dulu Iya. ya, tapi itu kan masa Tapi kecil seru, yang iya seru. yang seru Iya. gitu loh. Seru Yang banget sekarang loh itu. mungkin anak-anak sekarang Nggak bisa ngerasain itu. ngerasain ya. Betul. Terus main bekel ya dulu itu Iya, ya. bola bekel yang pakai kerang-kerang itu ya. Iya, terus main Cangkang kerang. apa sih yang Apalagi Kak, aku tahu kok. Congklak. conglang ya? Congklak betul. Iya, main kayak gitu. Kalau sekarang mah beda Kak mainannya. Uno, ya. Zaman ML, kalau sekarang anak-anak udah suka ML kan? Lato-lato. Mobile Legend kan? Iya. Aduh. Lato-lato nggak. Aku untung lagi bener tadi otaknya ngomong ML bahaya. Ya kan aku ngomong ML kan Mobile Legend. Iya bener. Banyak kan? Masalahnya Gali yang tadi meremelek Kak. Enak banget Kak ternyata tempenya, Enak. beneran. Yang namanya gorengan itu enak. Aduh, parah sih. Nih Kak, ngomong-ngomong kamu kan jomblo nih. Sebenarnya kriteria pasangan kamu tuh kayak gimana? Kan siapa tahu aku bisa nanti menyesuaikan gitu loh maksudnya. Bener ya? Iya bener. Iya bener. Banget loh. Ya, ini apa dulu nih kriteria itu kan ada 2 nih, fisik atau karakter. Dua-duanya Kak, semuanya kita bahas. Kalau fisik dulu nih ya, aku tuh suka cowok tuh tinggi. Waduh, aku udah cukup tinggi belum? Pokoknya bagi aku tuh cowok tinggi tuh seksi gitu loh. Waduh. Keren gitu kan. Langsung, kameramen langsung. Terus Pede lo. yang kedua itu mesti wangi. Wangi, aman. Tinggi, wangi, bersih. Oke. Udah, itu aja. Itu aja. Tapi kan Ganteng juga sebenarnya. Nah, itu aku mau nanya. Aku mau masukin ganteng karena aku ada dulu itu ya. Kita tuh kayaknya kesel banget gak sih udah jelek, tukang selingkuh. Aduh iya bener. Kan mending kita diselingkuhin tuh orang ganteng. Wajar gini, kalau ganteng selingkuh itu oh ya udah deh.
lu emang ada tampang ganteng. Tapi kalau udah jelek, tukang selingkuh, udah lu aja jelek, selingkuhan kan gitu. Ngaca deh. Iya. Jahat. Serius. Iya. Bener nggak sih? Bener setuju sih Kak. Bener. Kalau ada pride-nya gitu loh, kalau kita diselingkuhin, oh iya emang cowok kita ganteng sih, pantes lah dia selingkuh. Tapi abis itu kamu putusin atau lanjut aja? Aku putusin lah. Oh, tetap diputusin ternyata. Ya namanya selingkuh lah Iya. ya. Oke, berarti ganteng, wangi, tinggi. Tinggi nomor 1. Tapi kan ganteng terus itu juga relatif kan, relatif juga iya tuh makanya. masing-masing kan. Iya. Nah, emang kamu sukanya kayak gimana tipe-tipenya? Arab-Arab kah atau Asia atau bule atau apa? Aku suka yang matanya sipit pasti. Aduh. Aku mah nggak sipit-sipit banget sih. Aku suka yang matanya sipit. Lagunya. Even misalnya orang bule gitu ya, kan ada yang matanya Oh iya sipit. benar-benar ada memang gitu. yang matanya sipit. Memang benar-benar. aku suka yang mata sipit. Tolong editor nanti edit matanya sipit. 天看齐，墙上写着新疆脸的30。 Terus kalau kriteria itu aku suka cowok itu satu yang bertanggung jawab. Oh, kalau tanggung jawab, Gal, ceritain tanggung jawabnya gimana? Oke. Tanggung jawabnya orang. Enggak Iya, gitu. yang pasti Nggak tanggung gitu. jawab. Oke, Terus apa ya? Mau memperjuangkan sih. oke. Aku lebih suka tuh orang yang memperjuangkan aku daripada yang Jadi biasa-biasa. kelihatan niat lah ya, maksudnya. Kelihatan aku itu kalau kita diperjuangkan orang tuh kelihatan oh aku berharga untuk dia. Punya value. Bener, Iya. bener. Setuju. Benar nggak sih? Tapi ini nggak Kak, kamu kan sekarang gimana ya? Jujur nih, kalau cowok itu kan ngelihat cewek semakin, apalagi dari sisi kamu, kalau aku lihat kamu popularitas sudah lumayan. Ini kamu cantik segala macam, makin minder tuh cowok. Gitu kan ngedeketin kamu. Sebenarnya hanya cowok-cowok yang Enggak, aku nggak minder. Aku nggak nggak mau. maksudnya gini. Takut jawabnya Tapi jelek. bener nggak sih? Oh iya, Hanya gimana? cowok-cowok yang di bawah, misalnya kamu tadi ngomongnya seperti itu ya, hanya cowok-cowok di bawah kita yang merasa minder. Tapi kalau dia punya value, punya sesuatu, dia nggak akan mungkin minder. Value itu tentang Contoh nih, misalnya dia punya karir oke, terus dia gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya dia punya value yang oke lah, dia nggak akan minder. Gak perlu kaya raya nggak Kak buat kamu? Atau kamu Kaya raya itu, kaya raya versi aku sama kaya raya versi kamu beda loh. benar? Itu maksud aku. Ya versi kamu kayak gimana tuh menurut kamu? Kaya raya ya, Yes, maksudnya cowok yang udah punya value atau orang yang memang secara mapan lah, kita mapan, ngomongnya mapan aja, ya. jangan kaya Iya, raya, karena iya, mapan. kaya raya kan ada tingkatannya kan. Kesannya jelek juga ya kalau Iya, itu. Benar, kesannya ntar aku di highlight Iya. gitu kan. Tapi benar, guys. cewek itu harus matre menurut aku. Setuju. Harus, karena Benar. gini, kita makan di warteg aja suruh bayar, bedak bayar. Benar. Kamu mau punya cewek cantik, Oke, ya memang maintenance-nya besar. benar. Ya nggak sih? Benar, setuju. Kalau menurut aku ada orang yang cowok yang selalu bilang gini, aku suka kamu itu apa adanya, nggak usah pakai skincare, nggak usah pakai bedak. Yang ada nggak mungkin Merasa diomelin. Iya. Aku cewek- beliin bedak kamu kok. Gimana pun namanya kulit wajah Yes, harus dirawat kali. betul. Dirawat itu pakai apa? Ya pakai skincare, pakai perawatan, ya nggak sih? Bener. Hanya cowok yang selalu ngomong, oh aku suka kamu apa adanya gitu loh. Gini ya Kak. Cemen gitu loh. Ini. Cemen Dengar banget. gak lu? Tapi bener gak sih? Bener setuju sih Kak. Kamu mau cewek kamu, misalnya contoh nih, cantik, seksi, Aduh. anggun, elegan, itu semua Maintenance, butuh Maintenance dong. Yes. wajah dia maintenance. Baju juga dia pasti akan maintenance kan. Bener banget, setuju banget. Aku nggak bilang baju harus mahal, cuman kan ada kayak dia harus pintar juga untuk membawa dirinya. Kan Menyesuaikan kayak gitu, lah, Kak. kayak Iya, gitu-gitu. Bener nggak sih? Bener setuju. Nah, kita sebagai perempuan memang tidak boleh membosankan. Karena di luar sana, laki-laki itu kalau nggak... Nih, aku bicara dua ya. Kalau ini dalam prinsip aku ya. Kamu bilang kaya raya nih ya. Kita misalnya punya suami kaya raya nih. Tapi kita sebagai perempuan tidak bisa mandiri. Suami kaya raya itu ada dua nih. Satu diambil Tuhan, dua diambil pelakor. Waduh. Bener nggak? Bener banget. Tapi kalau kita bisa punya
kerjaan sendiri, mandiri. Kita bisa tapi tetap kodrat wanita adalah melayani suami, ya kan? Benar. Tapi kalau kita bisa mandiri, kita bisa support suami kita gitu. Benar. Ini kita ngomong secara pasangan ya. Yes. Makanya kadang-kadang aku ngomong sama teman-teman aku ya. Dia ada beberapa cewek kan, aku pengen punya suami yang kaya raya. Semua orang pengen. Bener. Cuman Bener. suami kaya raya ada dua. Yang Kalau kaya nggak di mana dipanggil, dulu, bener. iya kalau nggak dipanggil Tuhan, panggil pelakor. Bener. Horor ya. Tapi kalau kita sebagai perempuan bisa nggak membosankan. Yes, bisa membawa diri kita. membawa diri, bener. Yang pasti smart sih. Kalau kamu, kita sebagai perempuan tuh harus smart. Bener Kak, bener banget. Cowok juga sekarang tuh lebih pinter gitu loh. Kalau dia ngobrol sama cewek yang smart, sama cewek yang hanya bisa ngomongin brand, ngomongin ini itu apa dan kan boring. Setiap hari kamu ngomongin, beneran. ngomongin, aku bagus nggak pakai ini, brand ini. Tapi kalau kamu ketemu sama cewek yang bisa ngasih wawasannya tuh ibaratnya luas. topik apapun tuh nyambung gitu ya misalnya kayak. Kamu kerja nih, kamu pulang kerja capek, kamu ajak ngobrol soal kerjaan kamu, dia nyambung. Kamu itu lebih enak daripada kamu pulang ke rumah capek yang diobrolin ini loh kebutuhan kita begini kan. Karena kan identik nih, cewek nih ya, identik banget kalau udah married biasanya cewek identik dengan bawelin suami. Bener nggak sih? Bener banget. Iya, kayak gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya nggak gampang. Tapi, kita tuh tulang rusuk yang harus mendukung, support suami, pasangan. Kalau Kanita pemikirannya keren, oke, tapi ada cewek juga yang malah justru dia yang selingkuh, gimana tuh Kak? Dengerin diam. Oh, ini curhatan dia. Kalau kamu diselingkuhin sama cewek kamu, misalnya kamu punya cewek selingkuh ya, berarti kamu tinggal ngomong aja nih. Ya your bad gitu loh. Maksudnya ya lu susahnya lu. Kenapa? Karena lu nggak dapetin gue. Gue kan setia. Lu selingkuh. Berarti memang lu nggak cocok. Lu nggak cocok sama gue. Berarti level lu emang di situ aja, ya udah baik gitu. Kalau aku juga pernah dulu diselingkuhin orang, aku selalu ngomong gitu. Oh, berarti lu sama gue nggak cocok. Karena memang level lu di situ. Lu punya value di situ. Udah silahkan ambil aja. Kalau gue mah dulu diselingkuhin cowok nih ya. Ceweknya gue dalam hati gue gini, ambil aja tuh. Nah, silahkan. Gitu sih. Ini aku setuju sekali. Karena selalu di highlight. karena kita sebelum menemukan yang terbaik, kita akan mengalami yang terburuk-buruk. Fase-fase lain kita harus tahu dulu. Karena kalau kita nggak ngalamin fase itu, suatu saat kita masih dibohongin bisa, dibohongin bisa gitu. Bener banget. Kita bisa upgrade kan. Bener banget. Gitu. Wah, mau lagi curhat apa lagi boleh? Kayaknya cukup sih Kak kalau curhat. Soalnya kalau diceritain lagi panjang banget soalnya. Kayak gitu. Nah, ini ngobrolnya udah panjang banget sebenarnya. Asik banget, gak berasa ngobrol sama Kanita tuh karena ini Kanita tuh termasuk cewek yang menurut aku cewek cantik tapi smart. Karena ini spesial ada Kanita, ini mau main games kita Kak. Namanya Super Cepat. Oh, itu kayak gimana ya Super Cepatnya? Jadi aku akan ngasih beberapa pilihan, kamu harus jawab cepet. Tanpa mikir? Tanpa mikir, gak usah mikir pokoknya. Let's go. Cinta muda atau pacaran lama? Pacaran lama. Selingkuh atau diselingkuhin? Itu atau romantis? Romantis. Rambut pendek atau rambut panjang? Rambut pendek. Maksudnya apa itu, cowok apa cewek? Cowok. Rambut pendek. Langsung panik. Dimarahin atau dimarahin? ditelepon atau di chat? Ditelepon dong. Cie. Kan aku pengen denger suaranya gitu. Apalagi kalau di video call, unyu-unyu gitu. Ini sisi yang kayak gini kalian gak lihat kan? Berarti video call enak nih. Iya. Lanjut. Duluan atau jadi apa gitu? Aku suka dicari. Oh. Oke. Kayak gitu doang, nggak ada alasannya gitu. Nggak ada. Oh, oke. Nggak ada karena ini adalah salah satu sebenarnya kisi-kisi buat para cowok-cowok di sana kalau mau deketin Kanita tuh udah tahu kan pilihannya dia dan kesukaannya dia kayak gimana. Itu Kak tujuannya. Aku lebih suka dikejar gitu. Oh, kamu maunya dikejar ya? Kalau aku kejar-kejar terus kamu gimana? Jangan terlalu terus-terus. Risih juga kalau aku dikejar terus. Oh. Emang susah banget dimengerti ya wanita itu. Ya makanya gini loh, makanya cewek itu kan susah dimengerti. Kenapa aku nggak suka cewek?
Oke, Aku bisa. sukanya cowok. Bisa bener. Karena cewek ribet, makanya nggak pernah suka sama cewek. Emosi tolong diedit. Untung cakep. Bener nggak? Iya sih bener. Cuma gak ada yang salah ya. Yang ngomongin Kanita tuh gak ada yang salah, tapi dia menyebalkan ini. Oke, tapi bener ya, kamu tuh sebenarnya suka dikejar, tapi nggak mau yang dikejar-kejar banget juga ya. Aku lebih suka cowok itu misterius. Bikin penasaran jadinya. Iya, karena kalau aku penasaran tuh biasanya, aduh, gimana gitu loh, daripada cowok yang nggak. Udah kelihatan semuanya gitu ya. Iya, terus aku nggak suka cowok yang terlalu sombong, ngomong besar. Karena kan kadang-kadang ada beberapa tuh cowok yang misalnya kenal sama aku terus langsung flexing. Gitu. Aku juga. Karena dia sebenarnya cowok itu nggak, kalau yang mau deket sama aku nggak usah flexing. Aku tuh orangnya cukup menganalisa. Oke, analisa kamu tajam ya. Iya, dari body language, dari apa bisa lah namanya kita gitu kan. Bukan cewek. Justru karena kadang-kadang tuh kalau orang yang, saya contoh nih ya, zaman sekarang itu kan banyak banget yang flexing, tapi bener. Tapi sebenarnya mungkin bukan punya dia. Cuman kayak mau apa ya, nebar jala ya jatuhnya. Iya, atau kalau enggak, biasanya kan kalau aku punya paribahasan tuh gini, semakin padi itu semakin banyak isinya dia akan nunduk. Ya kan? Bener. Tapi kalau padi yang nggak banyak isinya, biasanya dia masih tegak. Sama banyak tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Nah itu. Ngomong mulu padahal biasanya nggak ada. Orang yang banyak isinya, banyak itunya pasti dia akan lebih banyak lebih calm down, iya, lebih bijak, lebih enak ya ngeliatnya juga. Low profile kayak gitu sih, aku lebih suka kayak gitu. Aduh, ternyata tapi ini jujur Kak, ini mungkin sebagai salah satu testimoni dari fans kamu. Karena aku salah satu yang memang idolain kamu. Kamu tuh kalau dilihat secara sepintas, itu tipikal cewek yang kelihatannya bakalan high class banget, jujur Kak. Oh, sepintas doang. Jadi sepintas doang. Kan aku belum mengenal kamu lebih dekat, makanya aku niat nanti video call kamu. Masuk. Sebenarnya aku orangnya tuh. Ternyata kamu asik loh, bisa ngobrol kemanapun. Ya, aku orangnya easy going, terus aku juga orangnya nggak yang. Gak jaim juga ternyata, aku pikir kamu tuh jaim loh. Gak jaim, karena menurut aku lebih suka hidup itu apa adanya, nggak fake. Karena capek, kalau aku jaim, aku fake itu capek. Nanti tiba-tiba pas gak jaimnya keluar, kena hujat lagi, oh ternyata mending apa adanya. Kebohongan satu bakalan ditutupin dengan kebohongan-kebohongan lain. Makanya aku selalu kalau sama followers aku itu selalu nyapa. Kadang-kadang kalau misalnya ada komen yang kayak membuat aku notice gitu ya, sih aku jawabnya juga agak-agak ngaco kayak gitu-gitu. Jadi itu bentuk aku tuh kayak aku mau deket sama mereka, karena kita itu nggak boleh sih terlalu sombong juga sih ya. Malah jadi bahan hujatan mereka sih Kak, itu malah bumerang buat kita juga. Kalau aku misalnya jalan kemana, misalnya ada orang yang iya tuh Kak, gimana tuh Kak, kan kamu udah lumayan dikenal banget nih. Iya, kalau pernah gak sih dikerubutin orang gitu ribet? Pernah. Oke. Dan aku berusaha untuk santai. Misalnya minta foto, aku akan foto sama dia. Kamu gak ribet lah ya berarti orangnya. Nggak ada yang mesti gini. Gak risih lah ya. Kalau memang yang namanya orang ngefans sama kita ya. Gak sih sama kamu maksudnya. Iya, maksudnya kita kan manusia biasa juga sih. Ya Kak, kita juga dari bawah gitu loh. Ngapain kalau kita udah begini terus jadi kayak berubah gitu, enggak. Aku juga masih makan ngemper kok. Makan emperan juga masih makan. Masuk aja gitu ya Kak. Cilok juga masih makan. Kemarin waktu aku waktu kemarin syuting di Pekalongan juga ada cilok. Cilok Kak mau kayak gitu. Aku orangnya begitu sih. Aduh, emang nggak salah ngidolain cewek yang satu ini. bener Kak. Tapi banyak yang mengira kalau Kakak tuh tipikal cewek yang high class kelihatannya kayak gitu. Karena mungkin kelihatan dari style Kakak segala macam memang value-nya tinggi loh Kak. Bagus. Iya, tapi kan boleh lah, seperti itu boleh. Memang kita harus self brandingnya oke, bagus. Tapi kan emang salah ya, misalnya kamu nge-branding diriku high class terus aku makan cilok. Enggak dong, enggak salah lah. Enggak salah kan? Enggak salah. Kecuali aku pakai bikini jalan-jalan di pinggir jalan, kan itu beda cerita kan. Aduh, jadi ingat ada satu artis yang begitu. Enggak, misalnya yang gitu kan. Iya. Terus selama aku posting dan sebagainya, menurut aku baju aku juga masih. Enggak lah, kamu oke kan. Misalnya kayak kemarin tuh kan sempet rame yang
pakai terbuka lah. Orang aku ke pantai mau gimana? Iya benar-benar. Gitu. Ya itu menyesuaikan namanya gitu. Kak, ini kan 2023 baru aja kan sebenarnya, baru kick off banget nih, ini masih Januari. Mungkin apa sih yang pengen kamu capai di tahun ini yang belum kamu kesampaian nih di tahun-tahun kemarin? Satu impian kamu mungkin? Satu impian aku adalah aku pengen nyenengin orang tua yang pasti. Aku tuh pengen nyenengin orang tua, kalau bisa beliin rumah. Amin banget. Aku pengen beli rumah juga, ya kayak gitulah goal aku. Lebih ke orang tua ya kamu? Iya, karena dia orang tua aku satu-satunya sih, masih satu gitu. Jadi mau nggak mau, kadang-kadang kita nggak tahu kapan dia dipanggil kan. Yes. Kita aminkan bareng-bareng. Amin. Karena gini, cinta sejati itu ada di orang tua. Bener nggak? Mau kondisi kita kayak gimana pun. Iya, kamu mau miskin, kamu mau kaya raya, sakit, apa, hanya orang tua yang bisa menerima kamu. Bener. Even pasangan juga kadang-kadang kalau kamu jatuh, pasangan bisa ninggalin kamu. Bener Nggak sih? Bener Terus kamu, ya kayaknya seneng banget terus ya. Bener banget sih. Jadi memang menurut aku cinta sejati itu di orang tua. Orang tua, bener. Setuju Gitu. banget. Bahkan pasangan kita tuh belum tentu cinta tulus banget itu belum. Enggak percaya kalau Karena mereka manusia tulus. bisa berubah suatu waktu. Benar. Tapi kalau cinta orang tua tidak akan pernah berubah. Itu prinsip aku ya. Bener, setuju banget. Ya nggak sih? Bener Itu Kak. aku alami waktu kemarin aku dihujat. Hanya orang tua aku aja yang percaya sama aku, meskipun dia memang nanya karena apa ya namanya anak perempuan ya. Dia nanya dan akhirnya hanya orang tua yang bisa menerima kita apa adanya itu. Guys, dapat info nih, katanya Kanita itu sampai jauh-jauh ke Pekalongan cuman buat rambutan. Ini beneran Kak? Kenapa? Kok bisa? Emang di sini gak ada rambutan tuh gimana? Ya maksud aku gini, aku kan suka banget sama rambutan ya. Yes, oke. Terus waktu syuting di Pekalongan, pinggir jalan ada jual rambutan, ya udah berhenti beli. Maksud aku gini, di Jakarta belum tentu aku bisa beli. Oke. Nyarinya susah juga, mumpung Iya sih, ada. Nah bener-bener. itu aku cemilin tuh di ada karya manajer aku ya. Itu aku cemilin di mobil gitu, saking sukanya. Dan Suka itu buat rambutan? suka. Buah-buahan paling disuka itu? Ya rambutan. Oke. Tuh kan gak repot ya, kesukaan dia bener-bener loh. Aku suka rambutan. Gak repot loh. Terus kalau misalnya musim rambutan itu aku suka beli sampai 1 toples. Jadi aku kupasin dulu, aku taruh toples. Itu kan manis banget loh Kak. Ya makannya jangan malam, makannya Iya pagi sih, atau bener-bener. siang gitu. Itu adalah buah kesukaan aku, rambutan. Gampang kalau mau ketemu sama Kanita bawain rambutan aja udah dia. Iya. Terus mau nanya apa lagi kesukaan aku yang lain Iya, apa lagi? apalagi kesukaan kamu makanan selain buah-buahan apa? Aku tuh simpel, aku suka Jawa, masakan Jawa. Oh, masakan Jawa, oke. Terus karena dulu tuh sebenarnya aku suka Korea ya, Korea food ya. Cuman aku Korea sekarang food. udah nggak makan daging sapi, Oh itu jadi iya. udah nggak makan lagi lama. Jadi aku Indonesia food tuh suka banget. Nusantara lah ya. Kemarin waktu liburan 7 hari di Thailand, kangen banget aku sama yang namanya ayam geprek. Jadi nyampe Jakarta, Iya. aku langsung pesen ayam goreng tuh. Di sana makan apaan emang Kak? Semuanya seafood, tom yum, iya. siang tom yum, malam tom yum, siang tom yum, malam tom yum. Kayak gitu 7 hari yang ada kita udah ngeliat tom yum, sekarang tuh kayak enggak deh gitu. Iya. Kan banyak makanan ekstrim di sono. Kamu nyobain nggak? Kayak kalajengking gitu-gitu? Nggak, Oh aku enggak ya, nyobain. kamu nggak nyobain. Aku cuma nyobain seafood-seafoodannya aja. Waduh guys, ini bener-bener apa ya? Di luar dugaan sih sebenarnya. Sumpah Kak, karena kan aku dari tadi tuh sebenarnya excited nih sama tim karena ngobrol sama Kanita tuh karakternya kayak gimana ya gitu kan. Pasti orang ngira dia pasti jutek nih Iya, gitu kan, iya, orangnya bener. sok gimana. Iya, Ternyata enggak. makanya tak kenal itu tak sayang. Iya, aduh. Makanya kalian harus kenalin aku biar sayang sama aku ya. Aku aja langsung sayang. Iya. Masuk. Aduh, ini kalau kita dilanjutin sebenarnya udah nggak muat ini Kak. Memang harus diundang lagi kayaknya, tolong ya diundang lagi ya Kanita ya. Ini banyak banget pembahasan dan memang seru-seru banget. Dan di luar dugaan ternyata banyak kejadian lucu di masa kecilnya Ya. Kanita. Aduh. Dan ternyata dia orangnya catering itu nggak ribet, orangnya itu gampang banget, easy going banget, nggak ekspektasi beneran, Betul. kaget banget. Dan ini seru banget. Aduh. Nah, buat kalian nih, buat para sobat Nongki yang misalkan mau ngasih testimoni tentang Kanita kayak gimana, silahkan komen di bawah ya. Bebas, feel free komennya, asal jangan ngehujat. Ini nggak pantas dihujat nih, udah cantik, baik, pinter. Masa mau dihujat? Bener nggak? Setuju nggak?
Oh, diem aja nih kameramen. Iya, elah terpana. Dari tadi dia nggak nge-record, dia liatin muka Kanita terus dari tadi. Gak bener loh. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar bantu channel kita makin berkembang dan menuju 1 juta subscriber, Kak. Amin. Amin. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Bye.